معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyullahul karim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan. Pertama-tama yang diberitahu oleh Allah bahwa Allah akan menciptakan di muka bumi makhluk. Yang paling pertama diberitahu adalah para malaikat. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah menyebutkan di dalam ayat ini bukan akan menjadikan di muka bumi manusia. Bukan juga disebutkan akan dijadikan di muka bumi Adam. Tidak. Tetapi Allah malah menyebutkan di muka bumi khalifah. Imam Jalaluddin As-Suyuti memberikan penjelasan dalam kitab Tafsir Jalalain. Ayyakhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha. Allah akan menjadikan, aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Ini berarti memberikan sebuah penegasan bahwasanya tugas manusia itu sangat penting. Jadi Allah akan menciptakan manusia. Allah akan menciptakan dengan didahului diciptakannya Nabi Adam. Tetapi yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini adalah tugasnya. Bukan manusianya, bukan Adamnya, tetapi justru tugasnya. Ini memberi sebuah kesimpulan betapa penting manusia memahami apa tugas-tugasnya dalam kehidupan ini. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan tugas itu adalah yakhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan, untuk mengimplementasikan, melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi. Hadirin jamaah rahimakumullah, hukum-hukum peraturan-peraturan Allah untuk ditegakkan di muka bumi dalam rangka apa? Tugas manusia sebagai khalifah adalah manusia sebagai pengatur, sebagai penjaga, sebagai pengelola dalam kehidupan alam ini dengan menegakkan semua aturan-aturan Allah, menegakkan konsep-konsep keadilan, konsep-konsep kesetaraan, konsep-konsep kesejahteraan sosial, pengelolaan alam yang seimbang, terciptanya perdamaian, terciptanya kerukunan, tidak saling berperang dan menumpahkan darah. Lantas apa visi utama yang harus diemban oleh manusia sebagai khalifah? Visi utama yang harus diemban dan diwujudkan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi tergambar secara jelas sebagai tugas atau sebagai visi yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak menciptakan engkau, aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Dua ayat ini kalau kita jadikan sebuah pengertian, maka bisa kita ambil benang merahnya bahwasanya manusia sebagai khalifah di muka bumi yang harus mengelola, menjaga, mengawasi, mengatur bumi ini dalam rangka mewujudkan peraturan-peraturan Allah
dengan terselenggaranya kehidupan manusia yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perdamaian, jauh dari segala malapetaka, pertentangan, pertikaian, bahkan pertumpahan darah. Hadirin jamaah rahimakumullah, lantas instrumen apa yang harus dikembangkan oleh manusia dalam kehidupan ini untuk mengemban amanat sebagai khalifah, yang dengan amanat khalifah itu bisa mewujudkan perdamaian, kasih sayang, dan mengelola kehidupan ini dengan baik? Maka instrumennya adalah sebagaimana yang diproklamirkan oleh Nabi kita Muhammad ketika beliau diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau tiga konsep ini kemudian kita jadikan sebagai sebuah pemahaman, maka akan jelas sekali bahwasanya tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah harus mengatur, menjaga, dan mengelola kehidupan ini dengan peraturan-peraturan yang untuk mewujudkannya, maka sebenarnya semuanya harus berujung pada terciptanya perdamaian, kasih sayang satu dengan yang lainnya, dan itu semua bisa terwujud kalau manusia mengembangkan karakter-karakter yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah bagaimana wujud hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana wujud manusia dalam hubungan dengan sesama manusia, bagaimana wujud hubungan manusia dengan alam semesta, dan semuanya harus didasari oleh akhlak yang baik, akhlak yang mulia, penuh dengan kasih sayang, kesetaraan, keadilan, satu dengan yang lainnya saling membantu, menjaga, jangan sampai terjadi pertikaian, apalagi pertumpahan darah. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk itu semua maka Allah turunkan beberapa nabi sampai pada Nabi kita Muhammad. Allah menurunkan kitab-kitab suci, dan kitab suci terakhir adalah Al-Quran. Di sana tergambar betapa aturan-aturan yang mesti harus dikembangkan oleh manusia untuk mewujudkan itu semua. Di sana di Al-Quran ada konsep keadilan, ada konsep kesetaraan, ada konsep-konsep bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya, bagaimana manusia menjaga keseimbangan dengan lingkungannya, bagaimana manusia sebagai sentral, sebagai tokoh, sebagai figur yang mendapatkan tugas untuk itu semua, mengelola kehidupan alam semesta ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sampai-sampai semua apa yang diturunkan oleh Allah kepada manusia sebagai bentuk kewajiban ibadah, yang ibadah itu mestinya hanyalah merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengajarkan kepada manusia untuk beribadah, dan tidak hanya dalam konsep hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi ada konsep hubungan dengan Tuhan, dengan Allah, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Hadirin, kalau kita ambil contoh, kita diperintahkan sholat, yang sebenarnya lah sholat itu sudah sah dan benar ketika dilaksanakan dengan mengangkat takbir, didahului oleh takbir, dilaksanakan rukun-rukun kauli, rukun-rukun fi'linya, rukun kolbinya, dilaksanakan dengan benar dan ditutup dengan salam, maka itu adalah sholat, dan nilai sholatnya dikatakan sah dan benar. Itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, apakah cukup sholat manusia hanya seperti itu? Ternyata di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini artinya hadirin jamaah rahimakumullah, seberapa benarnya, seberapa sahnya orang mengerjakan sholat, seberapa baiknya bacaan dalam sholat, seberapa baiknya rukun-rukun dalam sholat dikerjakan, tetapi selama sholat tidak berpengaruh dalam kehidupan manusia,
untuk mewujudkan kedamaian, persatuan, kebaikan, kemaslahatan, menghindari kekejian dan kemungkaran, maka sholat itu kayak-kayaknya tidak dipandang sebagai sebuah sholat yang sudah sempurna. Contoh yang lain hadirin, kita mengerjakan puasa. Puasa itu peraturannya ketika orang sudah menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika orang sudah melakukan seperti itu, dia hindari hal-hal yang membatalkan puasa, maka sudah bisa dikatakan puasanya adalah sah, puasanya adalah benar dalam hubungannya dengan Allah. Tapi apa cukup demikian? Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atasu." Banyak orang yang berpuasa menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri, tapi mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya. Dalam hadis yang lain itu dijelaskan bahwasanya selama orang tidak bisa menghindari dari perkataan yang kotor, malam yada qaula zur wal amala bi wal jahla, laisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Bagi setiap orang yang berpuasa, tidak ada gunanya mereka menahan puasanya dengan tidak makan, tidak minum. Allah tidak butuh itu apabila mereka tidak bisa menghalangi perbuatan keji, mungkar, dan ucapan-ucapan yang kotor. Artinya apa hadirin jamaah rahimakumullah? Puasa, sholat, dan semua ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia, di samping untuk menjaga hubungan manusia sebagai hamba dengan Allah sebagai Khalik, menjaga keimanan dan mengukur keimanan seorang hamba diukur dengan bagaimana sejauh mana mereka taat akan melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekaligus bahwasanya semua itu menjadi ukuran-ukuran juga seberapa manusia bisa menebarkan di muka bumi ini kesejahteraan, perdamaian, dan kehidupan yang baik sebagai tugas khalifah di muka bumi. Hadirin jamaah rahimakumullah, ajaran-ajaran ibadah sebenarnya sungguh sangat sedikit di dalam agama. Justru malah ajaran-ajaran kehidupan sosial yang sungguh sangat luas dan banyak. Sampai-sampai keimanan seseorang itu diukur seberapa dia dalam kepeduliannya kepada kehidupan sosial. Nabi mengatakan, laisal mu'minu alladhi yasba'u wajaruhu ja'iun ala jambih. Tidaklah dikatakan orang yang beriman ketika dia merasa kekenyangan sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwasanya tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah mengelola kehidupan bumi ini untuk mewujudkan kasih sayang, dan itu semua dengan instrumen akhlakul karimah. Dan Allah mengajarkan dengan peraturan-peraturan untuk menuju ke sana, dan ibadah-ibadah keimanan juga untuk menuju ke sana. Jadi hubungan dengan Allah sebagai Khalik, manusia sebagai hamba harus dijaga. Demikian juga hubungan manusia sebagai sentral yang mengelola kehidupan ini kepada alam semesta dan lingkungannya juga harus dijaga. Oleh karena itu Allah berfirman, duribat alaihimud dhillatu ainama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan terjadi kerusakan, akan terjadi kerusakan dan kenistaan dimanapun kalian berada, kecuali kalian menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.